Coba Pak, kalau share screen, coba cari dulu share screen. Ada enggak? Oh, jadi belum boleh? Belum bisa? Oh, begitu. Hei Teres, pagi Teres. Alhamdulillah kamu udah pakai batik, bagus. Kilat ya jahitnya ya. Di mana itu tukang jahit yang mau cepet? Kebetulan kayaknya tukang jahitnya lagi sepi Bu, jadi agak cepat. Semoga deh semua teman-temanmu udah pakai ya. Ini kan Iya, baru Bu. kali pertama pakai kan ya? Iya Bu. Ntar kita tungguin teman-teman yang lain ya. Teres, ini kamu apa? Silsilah kamu lengkap sekali. Yang 7 generasi cuma sampai papa doang. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kamu udah dapat plus 2 ya. Tinggal Iya Bu. teman-temanmu ya. Ya kita tunggu teman dulu ya. Sambil ibu ini. Bu. Ntar. Oh, belum ada lagi. Oh, udah memang belum waktunya ya Teres ya. Belum waktunya. Jadi ternyata kamu masih ada keturunan ya? Iya. Raton. Iya biasanya kalau mau apa keturunan apa pasti punya lah silsilah lengkap ya. Iya Bu. Nah, nanti kelas 11 kamu akan lihat bagaimana terbentuknya Mangkunegaran. Ya, kamu kan Mangkunegara kan? Pagi Bu. Pagi juga, udah jadi juga tuh batiknya Nasita. Kamu terbalik nak. Tadi bulatnya begini. Nah, mana nih yang lainnya nih? Nasita udah belum tugasnya ya? Oh, udah, Nasita udah semua. Ya, mana lagi nih yang lain nih? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya. Yang lain mana ya? Teresa, Nasita banyak tugas enggak dari guru-guru? Lumayan sih Bu. Lumayan Bu. Lumayan, tapi semua bisa dikerjakan ya? Alhamdulillah. Nah, syukur atuh. Ini siapa? Raffi. Raffi. Raffi belum jadi seragamnya ya? Suaramu nggak kedengeran Raffi? Belum. Iya. Insya Allah minggu depan udah ya Vi ya. Jauh dari penjahit ya Vi ya. Adalah semoga lah minggu depan udah. Ntar kita baru bertiga. Ini Rafael, mana Rafael? Sudah berseragam belum Rafael? Fadia, seragamnya belum jadi nak? Belum. Belum. Neng, seragamnya belum jadi Neng. Khairunisa, seragam belum jadi. Kezia, Vidya, Muhammad Fatur Rahman. Tadi Kezia. Mana tadi Kezia? Di silsilah kamu kreatif. Di apa? Dibuat gambar bagus.
Kezia, Vidya, Meiwa. Masih banyak yang belum pakai seragam batik SMA 1. Belum berani keluar ya? Belum jadi, Bu. Jadi, ya udahlah, semoga minggu depan udah jadi ya. Kemarin batas waktunya kapan? Hari ini ya? Nggak apa-apa deh. Habis mau gimana ya? Ini baru 24. Kita 34. Jadi 10 orang lagi. 10 orang lagi. Tuh, si Raffi masih jalan-jalan. Kaila juga belum jadi. Sania. Ibu nggak akan nyebutin satu-satu ya. Yang pohon silsilah, ternyata masih ada yang belum berbentuk pohon. Kalau bisa dijadikan pohon, tapi kalau enggak ya memang kamu sudah tahu asal-usul kamu. Yang utama sih kamu tahu asal-usul. Tapi karena bentuknya adalah pohon, sejaratun, makanya harusnya berbentuk pohon ya. Hilal udah ada belum Hilal? Hilal, TTS belum ya Hilal? Iya, Bu. Bentar lagi. Ya, Ludwig, ada Ludwig mana? Ludwig juga belum. TTS. Yang lain udah. Terima kasih IPA 5, kamu mengerjakan tugas tepat ya. Hanya tinggal 2 aja tuh TTS ya. Karena memang waktunya Hilal ada sampai kapan Hilal? Sore paling, Bu. Ya? Iya, pokoknya Bu terima. Iya, Bu. Ludwig belum ya? Belum bergabung Ludwig ya? Ya, sambil nungguin teman kamu ya. Jadi IPA 5, kenapa Ibu ngundang kamu Zoom-nya 7:30? Jadi supaya di jam 7 itu kamu sudah siap-siap untuk absen. Kemudian kamu mempersiapkan baca dulu materi yang akan Ibu terangkan. Nah, jadi ketika Ibu nerangkan, kamu sudah adalah sedikit gambaran. Kailah, kita berdoa dulu Kailah. Kita udah masuk waktu kok. Ya Kailah, kita berdoa dulu. Baik, Bu. Ya. Saya pimpin, Bu. Iya, Sok. Jadi semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga apa yang tadi kamu ucapkan dalam doa terkabul semuanya ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi awal, Ibu akan bertanya, nanti siapa yang bisa jawab, langsung ya ada penilaian ya. Nggak boleh lihat buku lagi ya. Jadi Ibu ingin paham kamu itu kemarin ngerti nggak apa yang Ibu terangkan. Nggak boleh lihat buku dulu. Meiwa aja dulu. Meiwa, apa yang dimaksud dengan prasejarah Meiwa? Yang lain juga boleh turut berpikir sambil mengingat-ingat. Apa itu prasejarah? Masa yang sudah mengenal tulisan. Masa yang? Ayo, masa yang? Prasejarah. Yang belum mengenal tulisan. Ya, pra adalah masa yang belum mengenal tulisan. Rafael, di masa prasejarah kan belum mengenal tulisannya Rafael ya. Terus dari mana para sejarawan tahu kalau zaman prasejarah itu sudah ada kebudayaan, sudah ada kepercayaan. Dari mana Rafael? Dari peralatan-peralatan yang mereka buat. Dari peralatan, jejak sejarahnya adalah peralatan ya, artefaknya ya, bangunan-bangunan megalitiknya ya, pinter Rafael, pinter Meiwa. Kemudian cewek lagi, udah Kaila aja dulu, Kaila KM-nya dulu. Kaila, kamu berikan contoh bahwa proto sejarah itu adalah ambang kita mengenal tulisan. Gimana Kaila? Jadi
kalau proto sejarah itu kita tuh udah ada tulisan. Cuma tulisan itu tuh bukan milik negara kita. Kayak Pinter. contohnya ya ditemukannya kronik Bu di mana ya Bu ya? Di mana? Lupa Bu, kayak kronik kita Bu. Yang Silih Voce itu Bu, saya lupa Bu, nggak tahu. Jadi tadi harusnya kamu harusnya udah betul, jawaban kamu betul ya. Jadi ambang, kita belum mengenal tulisan, tapi nama kita sudah ditulis negara lain dan tidak dimiliki oleh kita. Yang kamu kasih contoh jangan yang Silih Voce. Kalau Silih Voce kan bahasa yang sudah bersejarah. Jadi yang dari Mesir ya, yang dari Yunani itu kan 1 Masehi ya. Oke. Oke Bu. Oke, siapa lagi ya yang mau ditanya ya? Cowok deh sekarang. Noval dulu. Untuk apa sih Noval kita belajar sejarah? Untuk mengetahui apa yang terjadi dalam masa lalu. Untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, sehingga kalau masa lalu itu buruk, kita nggak akan melakukan kan ya? Ya kan Novel ya? Iya, mencontoh yang baik saja. Betul. Itu di situ ada nilai edukatif, ada nilai pembelajaran ya. Oke. Ariba. Nah, Iya, itu Bu. tadi Novel memberikan contoh pembelajaran edukatif. Kalau belajar sejarah, kita tidak akan mengulangi kejadian. Nah, sekarang kamu kasih contoh yang sejarah memiliki nilai inspiratif. Inspiratif. Contohnya apa, Neng? Ini yang ditanya hanya layar ini atau apa ya? Apa Iriba? Atau yang ya saya Ariba gimana? Inspiratif. Contohnya apa? Berjuang melawan ngomong aja. Untuk menginspirasi kita. Untuk inspirasi kita. Betul. Berjuang Itu ada demi inspirasi. kemerdekaan. Salah satunya kemerdekaan. Nah, sekarang yang dalam lingkunganmu saja gimana? Contoh dalam lingkunganmu apa? Siapa yang mau? Pokoknya Ariba udah 1 lah jawab betul. Siapa yang mau tambahkan? Inspiratif itu gimana? Nggak gampang menyerah, Bu. Nggak gampang menyerah, iya. Karena waktu perjuangan tuh ternyata pendahulu-pendahulu kita benar-benar berjuang, makanya akhirnya kita terinspirasi. Kita nggak akan cepat menyerah. Pinter itu alasan itu betul. Tadi cewek, cowok, cewek. Ludwig, ya, kamu belum TTS ya, Nak ya? TTS belum, iya, Bu. Oke. Nah, karena belum TTS, jadi Ibu kasih pertanyaan dulu. Ludwig, kenapa orang Arab mengidentikan kehidupan kita itu sebagai pohon? Akhirnya kita menerimanya. Karena apa? Karena kita banyak budayanya, Bu. Banyak budaya sama banyak banyak budayanya. Karena banyak budayanya sehingga berkembang terus menerus. Boleh. Yang lain selain pendapat dari Ludwig, banyak budayanya. Karena tumbuh dan terjadinya kausalitas. Oke, Kaila, siapa tadi? Revira ya. Karena kita hidup selalu karena kita hidup selalu berkembang ya, terus berkembang ya, tumbuh apakah menjadi keluarga, menjadi masyarakat, dan penuh dengan kebudayaan. Jadi itu adalah kenapa diidentikan dengan sejarah. Oke, kita lihat semua sudah hadir belum? Oh, udah hadir semua, alhamdulillah. Sekarang materi kita adalah berpikir sejarah ya. Ternyata alhamdulillah 10 IPA 5 apa yang Ibu terangkan kemarin ternyata kamu sudah paham dengan menjawab secara benar ya. Tidak menggunakan bahasa Ibu tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke ya. Kita mulai. Catatannya boleh kamu bawa. Kita mulai ya. Oke. Raffi, kelihatan nggak ini Ibu PowerPoint? Safa, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, udah kita mulai ya. Kita mulai.
Oke. Kalau dalam silabus, bagaimana seorang guru harus mengajarkan terhadap anak, materi apa, kompetensi apa. Nah, ini adalah kompetensi kita yang pertama ya. Berpikir sejarah adalah kompetensi pertama di kelas 10. Wajib disampaikan. 3.1 yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. IPA 5, kamu sudah dapat buku ya? Udah ya? Udah, Bu. Coba ada yang dipegang nggak bukunya? Liatin ke Ibu. Liatin ke Ibu bukunya yang gimana? Oke, sip. Oke, nah Neng yang sudah punya buku, berpikir sejarah ini ternyata tidak ada di bukumu. Karena ini adalah revisi tahun 2016. Ya, jadi kamu nanti mencatat saja atau mengcopy PowerPoint Ibu ya, karena di bukumu nggak ada. Di bukumu langsung kehidupan prasejarah. Kita lihat. Jadi, nah, berpikir sejarah itu salah satunya, nomor satunya adalah berpikir kronologis. Ibu ulangi lagi ya. Sejarah ada cara berpikirnya. Yang pertama adalah berpikir kronologis. Ini lekat sekali dengan ilmu sejarah. Apa yang dimaksud dengan kronologis? Secara sempit diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Jadi kronologis adalah urutan waktu kejadian. Untuk itu dituntut berpikir secara runut, dikronologikan, dirunutkan, ya. Nah, secara teratur sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kamu baca aja dulu sama-sama, nggak usah nyatet dulu, nanti print aja. Dengan kronologis, sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi kalau kamu paham tentang waktu-waktu yang berdekatan, berurut, kamu itu akan paham, oh ini peristiwa ini. Nah, Ibu kasih bukti ya. Ibu ulangi lagi, kronologis. Sebagai urutan waktu kejadian. Kadang kejadian itu pendek, ya, supaya mudah dihafal oleh manusia. Untuk itu dituntut berpikir secara runut, kronologis, teratur sesuai dengan urutan waktu yang paling dekat ke waktu yang paling lama. Dengan kronologis, nah ternyata dapat membantu membangun kembali suatu peristiwa sejarah sesuai dengan urutan kejadiannya. Kita lihat ya, kita lihat sama-sama ya. Nah, Neng, sama-sama lihat. Ada tahun-tahun kronologis ini. Urutan waktu kan ya, runut ya. Nah, nanti siapa yang bisa ngomong ke Ibu, karena layar Ibu kan hanya sedikit, hanya beberapa anak yang kelihatan. Ngomong, saya Bu, jawab gitu ya. Nah ini Neng, coba. Ini adalah kronologis. 6 Agustus 45, 7 Agustus 45, 9 Agustus 45, 14 Agustus 45, 16 Agustus 45, 17 Agustus 45. Oke, siapa yang tahu peristiwa apa yang terjadi 6 Agustus 45 di SMP, mungkin di pelajaran IPS? Ada yang udah tahu? Bom kota Nagasaki, Hiroshima. Pinter. Tadi yang jawab siapa? Raffi ya? Oh, Ludwig. Oke, Ludwig. Sorry, Ludwig. Ayo. Pinter. Jadi, 6 Agustus adalah Hiroshima dibom. Itu satu ya. Kamu ke bawahnya. 6 Agustus, terus 7 Agustus. Apa pula yang terjadi? Pembentukan PPKI, Bu. Jepang membubarkan PPKI. Gimana? Pembentukan PPKI, Bu. Pembentukan PPKI. Pinter, banyak yang menjawab ya. Pembentukan PPKI, pinter. Ini anak IPA 5 jawab semua terus ya. Jadi 6 Agustusnya Hiroshima, 7 Agustusnya Pak Karno, Hatta, Rajiman dipanggil ke Saigon. Supaya apa? Supaya tidak tahu kalau Jepang itu sedang dibombardir oleh sekutu. Jadi ini supaya disamarkan, supaya Soekarno dan kawan-kawan tahu kalau Jepang itu selalu jaya. Nah kemudian tadi 6, 7, kemudian
Apa yang terjadi 9-nya? 6 tadi Hiroshima. Bom Nagasaki. Sip. Pinter jawab. Nagasaki, Bu. Pinter. Nagasaki dibom. Nah, Soekarno katanya tidak paham. Karena memang seolah-olah disembunyikan tuh di tanggal 7. Kemudian, apalagi yang terjadi tanggal 14 Agustus? Jepang menyerah Jepang tanpa menyerah syarat tanpa sekutu. syarat. Pinter. Jepang menyerah. Oh, kamu sejarahnya bagus semua. Jepang menyerah kalah. Itu runut kan ya? Runut kan ya? Oke. Kemudian apa yang terjadi tanggal 16 Agustus? Rengas Dengklok. Pinter. Rengas Nah, Rengas Dengklok. Soekarno diamankan supaya tidak tidak dipengaruhi oleh Jepang. Para pemuda ingin memerdekakan karena pada waktu itu adalah vacuum of power. 14 Agustus tadi udah Jepang menyerah kalah. Nah, pemuda-pemuda ingin cepat. Soekarno bertindak cepat. Ayo kita merdekakan. Ternyata Soekarno punya alasan. Nanti dulu. Karena kita harus mengikuti apa perintah Jepang dulu. Nah, para pemuda nggak mau, akhirnya diamankan ke Rengas Dengklok. Dan akhirnya tanggal 17 Agustus apa yang terjadi? Kemerdekaan. Oke, kemerdekaan. Kemerdekaan. Sip. Sip, pinter. Jadi akhirnya kita saling saling jawab-menjawab. Oke, sekarang olehmu IPA 5 yang pinter-pinter, bangun. Bangun, ini menjadi sejarah apa? Rekonstruksikan peristiwa ini jadi apa? Dari 6 sampai tanggal 17. Peristiwa apa ini? Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Kan 17-nya kemerdekaan. Jadi kalau dari 6 tanggal sampai tanggal 17 adalah sekitar kemerdekaan. Awal kemerdekaan, ya menuju kemerdekaan. Nah, kamu udah bisa kan merekonstruksi karena ada kronologi, ya enggak? Neng? Enggak usah menjadi tugas tercatat atau terkumpul ke Ibu, enggak usah. Tapi nanti kamu bisa merekonstruksi sendiri kehidupan kamu kan ya? Kapan lahir? Kapan bisa jalan? Kapan bisa ngomong? Kapan masuk TK? Sampailah kamu di SMA 1. Nah, itu kronologi. Kamu hanya pikirkan aja, enggak jadi tugas karena Ibu tahu tugas kamu banyak banget. Sudah banyak orang tua yang mengeluh, wah tugas anak saya banyak sekali. Padahal nggak apa-apa sih tugas banyak, jadi kamu nggak ingin keluar kan? Kamu tambah pinter kan? Paham ya? Nah, jadi inilah contoh kronologi. Ada yang mau bertanya nggak di sini? Kemarin Ibu seneng tuh setelah ngajar IPA 5, tapi kok Ibu lupa ya? Siapa ya? Langsung nge-WA Ibu, Japri, Bu, mau tanya, karena tadi nggak ada kesempatan. Alhamdulillah, tadi Ibu cari siapa waktu itu yang bertanya ya, atau kamu yang merasa, oh ya saya yang bertanya. Nah, nanti, sekarang dikasih waktu. Ada pertanyaan nggak tentang kronologi? Jadi, kronologi adalah urutan waktu ya. Dikronologikan, diruntutkan. Sehingga apa? Kamu mudah membangun peristiwa sejarah. Oh, 6 sampai 17 itu adalah awal proklamasi atau persiapan proklamasi atau awal kemerdekaan Republik Indonesia atau menuju kemerdekaan. Itu kronologi. Sob, ada yang mau bertanya nggak? Di kronologi ini? Atau masih gampang ya kronologi mah ya? Gampangnya dengan cara kamu berhayal dikit nih. Kamu ingat-ingat nih dulu. Kamu jadi membangun sejarah kamu sendiri, merekonstruksi sejarah kamu sendiri. Oh ya, kapan ya saya? Yang ingatnya kamu aja. Karena kan dari 0 bulan sampai kamu usianya sekarang berapa? 15 tahun apa 14 tahun? Adalah hal yang 15. ya, 15. Ada kronologi, itu waktu dekat. Jadi waktu bisa dikronologikan. Dah, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, ini jawabannya yang sudah dijawab oleh IPA 5. Bom atom, Soekarno dipanggil, bom atom di Nagasaki, Jepang menyerah, peristiwa Rengas Dengklok, 17 Agustus 45. Neng, Ibu sedikit cerita. Ternyata Soekarno itu juga tidak bodoh-bodoh amat. Dia mengulur waktu ketika dia paham 14 Agustus 45 itu
Jepang sudah menyerah tanpa syarat, kemudian vacuum of power, nggak ada pemerintahan, nggak ada kekuatan di Indonesia, Soekarno sudah berpikir, ini waktunya kita merdeka. Tapi Soekarno bijak, nggak usah terburu-buru. Tapi kalau golongan pemuda kan terburu-buru kan ya, karena semangatnya sangat tinggi ya. Nah ternyata Soekarno mengambil tanggal 17. Jadi Soekarno mengambil tanggal 17 itu nggak tiba-tiba kita merdeka, karena ternyata filosofi religinya Soekarno kuat. Soekarno tuh orang yang religius juga. Dicarilah tanggal 17, walaupun seolah-olah seakan-akan itu adalah peristiwa yang beneran terjadi. Padahal sebenarnya oleh Soekarno sudah diskenariokan. Kenapa harus tanggal 17? Soekarno pernah berpikir, pernah bicara. Kenapa kita ambil tanggal 17? Karena dia Muslim, dia ngambil 1 hari dalam semalam seharian kita sholat 17 rakaat. 17 hari Jumat. Nah, 17 Ramadan pada waktu itu adalah turunnya Al-Quran. Jadi peristiwa-peristiwa itulah yang diambil oleh Soekarno, akhirnya dijadikan satu momen yang bagus. Itu di luar ya, itu di luar teks dari peristiwa sejarah. Itulah nanti yang dikenal dengan nama sejarah rekreatif. Jadi dibuat cerita, tidak hanya teks sejarah yang membuat kamu bosan. Nah, sekarang, Neng, tadi kronologi ya, Gede, siap-siap lagi untuk periodisasi. Kalau kronologi itu urutan waktu yang pendek. Tadi kan 6, 7, 14, kemudian 15, 16, 17. Atau nanti tahun 45, 47, 48, sampai 63. Itu hal yang pendek. Mudah kamu bangun. Tapi sejarah kita kan tidak hanya dari tanggal 6 Agustus ya enggak. Sejarah kita dari praaksara ratusan tahun yang lalu. Sampailah ke reformasi. Coba, kalau kamu dikronologikan, berapa lama kamu akan ngomong? Berapa lama kamu akan ingat-ingat? Memori manusia terbatas. Makanya supaya kamu mengingat zaman yang begitu panjang, oleh para sejarawan diberi babakan, batasan waktu atau periodisasi. Apa itu periodisasi? Pembabakan waktu yang merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah guna memahami rangkaian suatu peristiwa. Pembabakan waktu. Ya, jadi yang kamu garis bawahi adalah pembabakan waktunya. Kalau kronologi urutannya, runtutnya, ya. Masih tidak paham ke sini. Nah, ini periodisasi. Tidak bisa dikronologikan karena ini panjang sekali. Jadi dibuatlah pembabakan. Kita pernah mengalami zaman prasejarah. Ada zaman batu di sana, ada zaman logam. Itu pun panjang sekali kan? Zaman batu terdiri dari 4, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Zaman logam ada 3, tembaga, perunggu, besi. Nah, langsung ke 5 Masehi. Coba, dari ratusan tahun, langsung ke 5 Masehi. Di situ ada kerajaan Kutai. Kita masuk ke zaman sejarah. Di zaman sejarah, kita masuk ke kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Itu pun puluhan tahun. Akhirnya setelah zaman Hindu-Buddha, kita masuk ke Islam. Kemudian ketika kita sedang jaya-jayanya, datang kolonialisme karena melihat betapa kayanya Indonesia. Diketemukannya kompas di dunia. Kemudian mereka beramai-ramai mencari, adakah dunia lain selain di negeri mereka Eropa? Ternyata mereka menemukan negeri yang makmur ini, Indonesia. Akhirnya mereka menguasai wilayah Indonesia. Gold, glory, gospel. Nanti lebih lanjut. Kemudian karena kita dijajah, akhirnya kita mulai bergerak. Ingin mengusir penjajahan. Adalah masa yang dikenal dengan nama pergerakan nasional. Akhirnya kita masuk ke zaman kemerdekaan yang tadi kamu bentuk. Kamu bangun tanggal-tanggal itu menjadi tanggal-tanggal menuju kemerdekaan. Kemudian ternyata kita tidak langsung merdeka menikmati bebasnya kemerdekaan karena Belanda masih ingin menguasai kita. Akhirnya
masuklah masa mempertahankan kemerdekaan. Kemudian masuklah zaman Orde Lama, Orde Baru, dan yang kamu sekarang ini adalah masa reformasi. Oke. Kronologi, periodisasi. Ada pertanyaan? Kalau kronologi, merunutkan waktu yang singkat. Periodisasi, memberi babakan. Karena waktu itu sangat panjang. Jadi akhirnya lah disebutlah zaman prasejarah. Kalau kita sudah melihat Paleolitikum, Kaila, Sania, Nadira, Gede, semuanya langsung, oh itu zaman prasejarah. Ketika kamu ketemu Jayabaya, Kertanegara, kamu langsung tahu di sini, oh itu zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Kamu lihat Iskandar Muda, kamu lihat siapa lagi tuh? Kamu akan ngomong itu, oh itu kerajaan Islam. Kemudian adanya pembuatan jalan Anyer Panarukan, oh itu kolonialisme. Kemudian muncul Budi Utomo, zaman pergerakan. Nah, kalau kamu ngomong dari A sampai Z sampai reformasi, panjang, memori kamu terbatas. Makanya dibabakan, diberi periode. Sesuai dengan apa ya yang paling fenomenal pada waktu itu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut dulu. Belum ada masalah ya? Masih mudah itu Mah ya? Kronologi, oke. Tapi paham ya, Ibu nerangin ya, kronologi periode ya. Sip. Nah, ini tadi contoh periodisasi. Jadi, Neng, kamu sudah masuk ke 2 berpikir ya. 1 berpikir sejarah kronologi, 2 berpikir sejarah periodisasi. Neng, kalau ini mah belum rame, Neng. Ini mah baru apa ya? Baru awal-awal, nanti pas zaman kerajaan atau zaman perang kamu akan tertarik. Lah, kenapa kesini lagi? Apaan? Ya. Nanti kalau habis, ingat, jangan pergi dulu. Oke, Neng, cara berpikir yang ketiga dikenal dengan nama berpikir diakronik. Diakronis. Diakronis berasal dari bahasa Yunani. Dia melewatin kronos, yaitu waktu. Jadi melewati waktu. Ulangi lagi. Berasal dari dia dan kronos. Dia melewatin kronos waktu. Apa itu artinya? Udah yang di bawah aja. Kamu lihat yang di bawah. Apa maksudnya diakronis? Ingat-ingat ya. Ini memang kadang susah difahami. Apa yang dimaksud dengan diakronis? Memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Apalagi itu? Memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang adalah diakronis. Neng, nggak usah bingung-bingung. Diakronis itu sama halnya dengan kronologi. Ya. Jadi, diakronis yaitu peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu. Masih pusing? Kita lihat sini. Ini ya, diakronis ya, ingat-ingat ya Safa. Diakronis adalah peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, tapi ada peristiwa sebelumnya. Jadi, ada keterkaitannya, ada kausalitasnya. Kemarin yang dibicarakan oleh Soekarno ya, kemarin yang dibicarakan seperti sejaratun ya, bahwa sejarah itu satu peristiwa ada saling keterkaitan, tidak berdiri sendiri, ada sebab akibat. Masih pusing? Ini dulu cirinya. Bersifat vertikal, lebih menekankan pada proses, cakupan kajiannya lebih luas, adanya perbandingan. Tuh lihat, di gambarnya juga liar ya, si pakai baju biru ya, apa lagi? Liar, ini kayak Ludwig, nih kayak gede, kayak hilal, lagi pusing. Cakra. Cakra. Minggu lalu kamu ada kan ya cakra ya? Ada, Bu. Ada ya? Nah, kok sama Ibu nggak di ini? Apa yang telat ya cakra? Telat absen? Yang Ibu tulis nanti ketik manual? Ya udah, nggak apa-apa. Udah Ibu centangin. Ya udah, Ibu udah centangin.
Cakra dan kawan-kawan, ini masih pusing ya. Memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Satu peristiwa tidak tunggal, tapi terjadi ada kausalitas, ada sebab akibat. Masih pusing, tuh si gambarnya juga masih pusing, kita lihat. Nah, contoh. Nah, ini contoh ya. Ketika kita berbicara tentang proklamasi itu tadi kamu, pasti kita akan membicarakan peristiwa sebelumnya. Ada, jadi runut ke belakang ya, Neng ya. Kita ngomong proklamasi, pasti berpikir, sebelum proklamasi itu ada apa ya? Kok sampai Indonesia bisa proklamasi? Oh, ada peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa sampai terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Kenapa Soekarno harus diamankan? Oh, ternyata Jepang menyerah kalah tanggal 14 Agustus. Supaya kita mengisi kekosongan itu, ayo kita merdekakan. Nah, berpikir lagi, kenapa ya Jepang sampai kalah? Oh, dibom Hiroshima dan Nagasaki. Paham nggak? Sok, mau bertanya, pusing nggak? Ayo yang lain. Pusing apa enggak, Vidya? Kezia, Anggraini, Zaid, bin Haritsah. Bu, yang dimaksud dari menyempit dalam ruang itu kayak gimana, Bu? Oke, jadi gini, apa maksudnya menyempit dalam ruang? Gini, manusia sebagai subjek sejarah itu hidup dalam keterkaitan. Jadi kalau ditanya unsur sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Nah ini gede, yang diomongkan itu waktunya tok. Jadi kita berbicara banyak waktu daripada tempat. Daripada alasan-alasan lainnya. Daripada ruangnya. Jadi yang gede, yang kita bicarakan tuh waktunya. Bukan apa ya maksudnya? Ya, bukan keberadaan di mana di ruangnya. Oke, nanti kita lihat lagi yang sinkronik ya. Kamu akan paham ya. Nah, jadi apa maksudnya meluas dalam waktu, memanjang dalam waktu? Jadi kita berbicara hanya soal waktunya, kejadiannya. Tapi tidak melihat ruang. Ruang itu biasanya di situ kondisinya. Paham ya? Jadi kita tidak banyak bicara tentang kondisinya, tentang ruangnya. Oke, masih ada pertanyaan dulu sebelum Ibu kita ke sinkronik. Makanya memang kok kata-katanya begitu, jadi pemahamannya sulit ya. Itu hanya untuk menyebutkan bahwa kita berbicara di sini tentang waktu. Banyaknya kita membahas tentang waktu, tidak tentang kondisi. Kondisi itu ada di ruang. Oke, kita lihat yang ruangnya ya, sekarang ya. Nah, Sania dan kawan-kawan, jadi kalau nanti dalam ulangan kah, atau nanti kamu biasanya dalam tes pegawai negeri sipil, itu juga sejarah itu banyak. Nah, mungkin ada soal ini, udahlah kamu pahami saja. Memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang, itu adalah diakronis. Berarti kita hanya mengutamakan waktu. Hampir sama dengan kronologi. Kita tidak berbicara situasi dan kondisi. Liar? Nah, kalau liar kita lihat lagi. Nih ya, tadi apa diakronik ya? Ingat-ingat yang tadi bertanya, diakronik memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Kebalikannya Gusti, nih Ramanada, kebalikannya ada sinkronik. Berasal dari Yunani, sin dengan, kronos waktu, dengan waktu, dengan masa. Ini juga kalau umpamanya diterjemahkan secara apa tadi pertanyaan gede, memang kita pusing menjawabnya. Tapi sudahlah ikutin aja ini. Nah ini gede. Kebalikannya, meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Ibu ulangi lagi ya.
Tadi diakronik. Memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang atau menyempit dalam ruang. Maksudnya apa? Maksudnya kita hanya banyak bicara soal waktu, kejadian, tidak kondisinya. Itu si diakronis diajarkan, dipakai di ilmu sejarah. Sinkronik. Sinkronik beda lagi, meluas dalam ruang. Jadi sekarang yang pokok utamanya waktu apa ruang? Ruang. Sip. Pokok utamanya adalah ruang. Ya, tidak banyak berbicara tentang waktu. Ini digunakan dalam ilmu sosial. Kamu nggak dapet sosiologi ya? Bu Dwi nggak ya? Nah ini si sinkronik ini dibicarakan dalam ilmu sosial. Pendekatannya menganalisa sesuatu pada saat itu saja tertentu. Masih pusing, ini contohnya. Neng, IPA 5 yang pintar. Ntar Ibu ingin lihat wajah kalian lagi. Ibu ingin lihat wajah.